maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Biar supaya Musuh Bandar semangat ya membuat prediksi-prediksi terbaik untuk teman-teman semua. Kali ini musuh akan membawakan 4 match ya, dari berapa top 3 dunia. Yang pertama itu ada Giresunspor versus Antalyaspor. Yang kedua ada Levante versus Alba CT. Yang ketiga ada Fiorentina versus West Ham di final Piala Konfederasi ya. Dan yang terakhir ada Besiktas versus Konyaspor. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan di 4 match ya. Kemarin itu Musuh Bandar membawakan Siaspor versus Kayserispor. Yang kedua Fatih versus Kancipangsa. Yang ketiga Istanbul Başakşehir versus Trabzonspor. Dan yang terakhir ada Armenia versus Belgrade versus WNBS Baden ya. Kemarin di match pertama ini Musuh Bandar ambil di Siaspor ya, ngasih setengah untuk handicapnya dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya. Di sini skornya 1-1. Di sini sebenarnya Siaspor bisa menambah keunggulan ya, tapi di babak kedua golnya offside ya. Itu harusnya 2-1 tapi offside, dan permainan lebih cenderung tempo lambat ya akhirnya di babak kedua, dan tidak bisa menambah skor ya Siaspor. Jadi 1-1 skor akhirnya. Dan untuk Fatih, kemarin Musuh Bandar di sini ambil di Fatih ya, bermain di Rekekan. Kemarin juga Musuh Bandar berani ngasih seperempat ya. Dan untuk ininya ambil di over ya 3,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Di sini skornya 3-0, tidak ada tambahan lagi ya golnya. Harusnya bisa ya 1 gol lagi, tapi tidak ada. Dan match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Trabzonspor ya, nah seperempat bermain di over 3 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya. Skornya 3-1. Di sini sempat Musuh Bandar memperkirakan 2-3 ya untuk kemenangan Trabzonspor, tapi malah dibantai ya Trabzonspor ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar diambil di Armenia ya, ngasih setengah dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini skornya terbalik ya. Kemarin Musuh Bandar memperkirakan Armenia menang 2-1 kalau nggak 3-1, tapi di sini malah WN yang menang ya. Penguasaan juga lebih banyak di WN. Dan di sini kita loss ya untuk handicapnya, dan untuk over undernya kita win. Di sini untuk handicap kita patah 3 ya, dan untuk over undernya kitanya patah 1 di Fatih saja, sisanya win ya untuk over undernya. Jadi musuh tidak akan membahas build-nya, tapi ini kita lanjut aja ya karena udah tahu ya build-nya patah. Oke, tapi tidak apa-apa ya untuk teman-teman, jangan kecewa. Musuh Bandar akan memberikan prediksi terbaik ya besok atau dan seterusnya. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung silakan. Oke, lanjut ke pertandingan pertama ya yang musuh akan bahas pada hari ini. Untuk match pertama itu ada Giresunspor versus Antalyaspor. Untuk Giresunspor sendiri berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Antalyaspor berada di peringkat 12. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk Giresunspor saat bermain di kandang home-nya itu 33%, home draw-nya itu 33%, home loss itu 33%, dan home goal-nya kita di sini di 1,33 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Antalyaspor sendiri saat bermain di tandang away win-nya 32%, away draw-nya itu 27%, away loss itu 41%, dan away goal-nya kita di sini di 1,23 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Giresunspor 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Antalyaspor sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Antalyaspor 5 kali kemenangan, sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini Giresunspor tidak pernah menang ya.
di 6 perjumpaan terakhir kedua tim antara Gaspor selalu unggul ya. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya hanya satu yang dibuka ya. Giresport lebih dijagokan dengan memberi handicap setengah. Dan untuk over undernya itu di 2/3/4. Di sini karena kemungkinan belum dibuka semua ya sama bandar. Jadi kemungkinan nanti ada dua ya pasarannya. Kemungkinan kalau nggak 1/4 dan setengah ya. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Giresport ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di under ya 2/3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-0 dimenangkan Giresport. Di sini untuk menjaga jarak ya Giresport. Jadi dia wajib menang ini. Dan kemungkinan bermain di kandang itu wajib harga mati untuk Giresport. Dan untuk Antalyaspor sendiri tidak ada kewajiban untuk menang. Hanya pertandingan. Dan untuk teman-teman bisa juga ambil di seri seperempat ya kalau sudah dibuka. Kalau masih ragu di setengah, kalian bisa ngasih 1/4 ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua antara Levante versus Alba JT. Untuk Levante berada peringkat 3 klasemen sementara Liga Suganda 2. Dan untuk Alba JT berada di peringkat 6. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Levante saat bermain di kandang home-nya 52%, home draw 30%, home loss itu 19%. Dan home goalnya kita di sini di 1,37 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Alba JT sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 33%, draw-nya 43%, loss itu 24%, dan goalnya kita di sini di 1,33 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk pasaran kita untuk kondisi market pasaran terkini. Saat Levante ngasih setengah Alba JT, di sini hampir rata-rata orang menjagokan Alba JT ya, 64%. Dan Levante sendiri 36%. Perbandingannya cukup jauh ya, karena dari pulannya ya musuh bandar setengah, jadi orang menjagokan Alba JT. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Levante 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Alba JT sendiri 2 kali kemenangan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini kedua tim cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Levante 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini Alba JT tidak pernah menang ya dari Levante. Terakhir juga kalah ya di leg pertama 1-3 di kandang sendiri Alba JT dari Levante. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Levante dijagokan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2/4 dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Levante ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan Levante menang ya 2-1 di kandang sendiri di leg kedua untuk memastikan dia lolos playoff ya. Ini playoff Liga Suganda 2 ya, peringkat 3 dan peringkat 6. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya antara Fiorentina versus West Ham di final Piala Konfederasi ya. Untuk Fiorentina kita lihat untuk front to head ya. Saat bermain di kandang home-nya itu 54%, home draw itu 27%, home loss itu 19%. Dan home goalnya kita di sini di 1,46 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk West Ham sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 17%, away draw-nya 13%, away loss-nya itu 71%, dan away goalnya kita di sini di 0,92 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Fiorentina lekekan ya dengan West Ham. Di sini hampir rata-rata orang jagokan West Ham 77% dan Fiorentina sendiri 23%. Di sini cukup jauh sekali ya perbandingannya teman-teman. Ini orang lebih jagoan West Ham di final ya. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Fiorentina 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk West Ham sendiri 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Fiorentina lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya.
Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang dijagokan ya. Untuk handicapnya rekekan. Seperempat itu Wesam ngasih, setengah Wesam ngasih, dan Fiorentina ngasih seperempat ya. Di sini handicapnya ukurannya sama-sama ngasih ya, tapi Wesam lebih banyak ngasih ya. Tertinggi itu setengah ngasihnya ya, teman-teman musuh bandar. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4. Di sini untuk pasarannya dibuka sama bandar itu 4 ya. Banyak sekali ya. Karena tapi ada rekekan ya, teman-teman. Dan tertinggi itu juga Wesam ngasih setengah ya untuk pasarannya di final ini. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar dipercaya kita pegang Wesam ya. Kita bermain rekekan. Kan kita ambil di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 dimenangkan oleh Wesam. Kemungkinan di sini Wesam akan menang ya di final Piala Konfederasi ini, dan Wesam akan juara ya. Dari tracknya ya, dari awal Piala Konfederasi Wesam sangat baik ya. Di babak penyisian dia tidak pernah kalah, dan di babak playoff juga cukup baik ya untuk Wesam menurut musuh bandar. Jadi tracknya untuk Wesam itu cukup baik, dan kita bisa ambil Wesam, dan teman-teman bisa juga ngasih setengah ya. Kalau ingin lebih pede lagi menurut musuh bandar, karena di sini musuh bandar yakin Wesam akan juara ya dan menang di full time. Tidak ada extra time ini kemungkinan. Oke, lanjut ke pertandingan ke terakhir antara Beşiktaş versus Konyaspor di lanjutan Liga Turki. Untuk Beşiktaş berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Konyaspor berada di peringkat 7. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk home-nya Beşiktaş saat bermain di kandang 59%, home draw 32%, home goal 9%, dan home goalnya kita di sini di 2,09 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Konyaspor sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 39%, away draw yang 30%, away loss-nya 30%, dan away goal-nya kita di sini di 1,70 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang, saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim untuk Beşiktaş. Oke, kita lihat di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Beşiktaş 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Dan untuk Konyaspor sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Beşiktaş sangat baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Beşiktaş 3 kali kemenangan, untuk Konyaspor 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Beşiktaş lebih unggul sedikit ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Beşiktaş lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4 dan 1,5. Dan untuk operan dari itu di 3/4 dan 3. Di sini pasarannya dibukanya 2 ya. Tertinggi itu 1,5 untuk handicap, dan terendah itu 1/4. Di sini cukup tinggi ya untuk pasarannya, karena dari Beşiktaş sendiri sangat jago sekali ya saat bermain di kandang. Dan untuk home goalnya juga tinggi. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Konyaspor ya. Kita nahan 1,5, dan kita bermain di over ya 3. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan berakhir draw ya. Beşiktaş tidak akan kalah tapi berakhir draw, karena dari Konyaspor sendiri juga sangat baik ya. Terlebih apalagi perjumpaannya juga cukup berimbang sedikit, dan tidak ada kalah terlalu banyak untuk Konyaspor. Jadi menurut musuh bandar kita nahan 1,5, dan kita bermain di over ya. Dan teman-teman bisa juga ambil di over 3/4 ya, karena kemungkinan ini banjir gol ya dari prediksi musuh bandar. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi Parga dan segala malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar, itu gratis ya, no bayar ya.
silakan bergabung dengan Musuh Bandar ya, biar Musuh Bandar makin semangat untuk memberikan prediksi-prediksi terbaik. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.